Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Saya hormati Ibu Maisyana selaku dosen pengampu mata kuliah materi pembelajaran Quran dan hadis jenjang MTS dan MA, dan juga teman-temanku yang saya nantikan kiprahnya di masa depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan metode Mau'idhah Hasanah dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis jenjang MTS dan MA. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Jafar Shadiq, NIM 229. Oke, langsung saja masuk ke materi. Pada pembahasan pada bab 2 jelaskan bahwasanya ada beberapa pengertian dari metode. Yang pertama, metode adalah jalan yang hendak ditempuh oleh seseorang supaya sampai kepada tujuan tertentu. Yang kedua, ada metode adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Kata cepat dan tepat inilah yang sering diungkapkan dengan efektif dan efisien. Pengajaran yang efektif maksudnya adalah pengajaran yang dapat dipahami murid secara sempurna. Dalam ilmu pendidikan sering juga dikatakan bahwa pengajar yang berfungsi pada murid. Maksudnya adalah fungsinya menjadi milik murid. Pengajaran itu membentuk dan mempengaruhi pribadinya. Sedangkan metode Mau'idhah Hasanah adalah metode pemberian nasihat yang baik. Pemberian nasihat yang baik dengan cara yang baik yang dapat dipahami dan terima oleh peserta didik. Dalam aplikasi di sekolah, metode ini bukanlah metode yang baru, karena metode ini yang sering dipraktekkan oleh beberapa guru. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam melakukan metode nasihat ini. Yang pertama, harus memberikan nasihat dengan perasaan cinta dan kelembutan. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa yang halus dan baik. Jangan pakai bahasa yang kasar maupun apalagi pakai kata-kata yang kotor. Selanjutnya adalah pendidikan harus menyesuaikan diri dengan aspek tempat, waktu, dan materi serta kondisi peserta didik. Jadi gaya bahasanya itu harus sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang keempat adalah menyampaikan hal-hal yang utama dan yang penting. Lanjut, penerapan metode Mau'idhah Hasanah. Ada beberapa penerapan metode ini di jenjang MTS dan MA. Nomor satu adalah berupa nasihat atau petua. Sudah banyak yang tahu apa maksud dari nasihat, tapi di sini saya akan menjelaskan pengertian nasihat sebagai ahli ilmu berkata, nasihat adalah perhatian hati terhadap yang dinasihati, siapapun dia. Nasihat adalah salah satu cara dari Al-Mau'idhah Hasanah yang bertujuan untuk mengingatkan bahwa segala perbuatan pasti ada sanksi dan akibat. Al-Asfahani memberikan pemahaman terhadap kata ini dengan makna al-mau'izah merupakan tindakan mengingatkan seorang dengan baik dan lemah lembut agar dapat melunakkan hati mereka. Dan apabila ditarik suatu pemahaman bahwa al-mau'idhah al-hasanah merupakan salah satu manhaj dalam dakwah untuk mengajak jalan kepada Allah dengan cara memberikan nasihat atau tutur kata. Sedangkan secara terminologi, nasihat itu
memerintah atau melarang atau mengajurkan yang dibarengi dengan motivasi dan ancaman. Sedangkan nasihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Juga berarti mengatakan sesuatu yang benar dengan cara melunakkan hati. Nasihat harus berkesan dalam jiwa dengan keimanan dan petunjuk. Selanjutnya, yang kedua adalah qasah atau kisah-kisah. Apa sih itu kisah-kisah atau qasah? Qasah itu merupakan bentuk jamak dari kata kisah. Lafadz ini merupakan bentuk masdar dari kata qassa yaqusu. Makna qassa dalam sebagai besar ayat berarti kisah atau cerita. Sedangkan ayat-ayat yang berbicara menggunakan lafadz qassa ternyata juga muncul dalam konteks cerita atau kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan secara terminologi, qasah berarti yang pertama ada menurut Abdul Karim Al-Khatib, kisah-kisah Al-Quran adalah berita Al-Quran tentang umat terdahulu. Yang kedua, kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran ini menceritakan ihwal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam Al-Quran, bila kita telusuri banyak sekali kisah-kisah yang dapat kita ambil pelajaran atau ibrah, yang tidak pernah kita bosan mengulang-ulang kisah kaum seperti kaum Ad, Samud, Fir'aun. Untuk apa? Supaya manusia hidup sesudahnya tidak mengikuti perbuatan mereka. Tidak hanya itu, mengenai hari kiamat, surga, neraka, yang selalu Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Tidak lain agar manusia terketuk hatinya lalu bergerak mengisi usia dengan amal soleh. Oke, selanjutnya ada tafsir dan tanzir. Tafsir secara bahasa berasal dari kata basyara yang mempunyai arti memperhatikan dan merasa senang. Menurut Quraisy Shihab, basyara menampakkan sesuatu dengan baik dan indah. Maka, basyar dalam bahasa Arab sering diartikan kulit, karena kulitlah yang membuat kelihatan indah. Demikian pula pada kata tafsir diterjemahkan dengan berita gembira karena membawa kebaikan dan keindahan. Kenapa manusia sering disebut kata basyar? Karena bagian terbesar yang bisa dilihat adalah kulitnya, serta bisa membuat kelihatan semakin indah. Selanjutnya ada tanzir. Apa itu tanzir? Tanzir adalah ungkapan yang mengandung unsur peringatan kepada orang yang tidak beriman atau kepada orang yang melakukan perbuatan dosa, atau hanya untuk tindakan preventif agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa dengan bentuk ancaman berupa siksaan besok di hari kiamat. Selanjutnya yang terakhir ada wasiat atau pesan-pesan positif. Wasiat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata wasya yabshi wasbiya wasbiyatan, yang berarti pesan penting berhubungan dengan sesuatu hal. Sedangkan wasiat dalam pembelajaran Quran hadis diantaranya adalah yang pertama, ada larangan untuk menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, larangan menghilangkan nyawa orang lain.
Yang keempat, larangan berbuat keji baik terang-terangan maupun bersembunyi. Yang kelima, larangan menggunakan harta anak yatim dengan jalan yang tidak benar. Yang keenam, perintah menepati janji. Yang ketujuh, perintah berkata baik. Yang selanjutnya adalah perintah untuk selalu bersabar. Yang kesembilan, perintah menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, perintah saling menyayangi. Perlu diperhatikan dalam menyampaikan materi, harus menyentuh akal dan perasaan. Seorang guru harus mampu menggugah nalar dan menggugah daya ingat untuk selalu berbuat kebaikan. Begitu juga seorang guru harus mampu menajamkan perasaan untuk selalu istiqomah dalam menjalani perintah Allah. Jadi kalau kita telusuri kesimpulan dari Mau'idhah Hasanah akan mengandung arti kata-kata yang masuk ke dalam kolbu dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan. Tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain, sebab kelembutan dalam menasihati seringkali dapat meluluhkan hati yang keras dan menjinakkan kalbu yang liar. Ia lebih mudah melahirkan kebaikan daripada larangan dan ancaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada kritik dan saran dan pertanyaan, monggo. Kurang lebihnya maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.